Aku menyuruhmu mencuci piring, tapi kau malah menghancurkannya semua. Kamu anak nakal. Apakah kau sengaja melakukannya? Paman, aku tidak. Aku hanya terlalu lapar. Bisakah kau memberiku makanan? Makan tidak perlu uang, kan? Untuk membesarkanmu beban ini, keluarga bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan. Dan kau masih mau makan? Orang tuaku punya uang asuransi, dan nenek juga meninggalkan uang untukku. Berapa jumlahnya? Semuanya sudah habis sejak lama. Kalau tidak, Yuan-Yuan tanda tangani ini agar kita bisa menjual rumah ini. Nanti Bibi akan masak daging untukmu setiap hari. Baik? Kita tidak bisa menjual rumah. Tanpa rumah, nenek tidak akan menemukan rumah saat dia kembali. Dia tidak akan kembali. Tidak tahu terima kasih. Bersihkan dapur, atau aku akan menjualmu untuk melunasi hutang judiku. Tepat sekali. Baiklah, baiklah. Sayang, jangan marah. Yuan. Nenek, kau akhirnya datang menjemputku. Nenek! Bukankah aku sedang mencuci piring? Ini 3 hari sebelum pesta ulang tahun, Nenek. Apakah aku telah terlahir kembali? Nenek? Sudah bangun? Oh, anak bodoh. Mengapa kau berjalan tanpa alas kaki? Bagaimana jika kau masuk angin? Cepat-cepat lihat. Ini sepatu yang baru saja kusulam. Coba pakai dan lihat apakah pas. Nenek! Oh, apakah kau mimpi buruk? Tidak apa-apa. Nenek ada di sini? Aku kelaparan, Bu. Apakah makanan sudah siap? Oh iya, kau sedang merebus sup dan benar-benar lupa. Menyulam kain bekas lagi? Berapa banyak yang bisa kau hasilkan? Itu bahkan tidak cukup untukku bermain 1 putaran kartu. Minggir. Paman jahat! Dia berjudi dan tenggelam dalam hutang, membawa Bibi, dan menempati rumah yang ditinggalkan orang tuaku untuk kami. Dia mengandalkan kami setiap hari, mengganggu aku dan nenek. 3 hari lagi adalah ulang tahun nenek. Di kehidupan sebelumnya, mereka memaksanya menyiapkan pesta sendiri. Nenek sakit karena kelelahan dan tidak ada yang peduli. Paman dan Bibi menginginkan rumah ini dan ingin mengusir aku dan nenek. Nenek berdebat dengan mereka untuk melindungiku. Tapi didorong jatuh dan secara tidak sengaja meninggal. Bu, baju sudah dicuci, gantung segera. Aku butuh memakainya segera. Oh iya. Aku akan menggantungnya sekarang. Kasihan nenek. Diperintah oleh parasit-parasit ini. Dia telah mengabdi pada keluarga selama setengah hidupnya, namun berakhir tragis. Di kehidupan ini, saya pasti akan membantu nenek membereskan keluarga ini. Ibu, buka pintu. Halo, Avatar Rubebo Antika Ritual. Saya di sini untuk melihat rumah. Apakah Anda salah? Kami tidak menjual rumah. Tidak salah. Kami yang menjual rumah. Silakan masuk cepat. Anda ingin menjual rumah yang ditinggalkan kakak sulung? Ibu, sekarang seharga perumahan semakin turun. Rumah kakak sulung lokasinya bagus, jadi masih bisa dapat uang. Setelah saya dapat uang dari penjualannya, Ana dan saya akan membeli apartemen kecil, dan sisanya untuk pensiun Anda. Baik? Saya terlalu mengenal Anda. Apakah Anda pergi berjudi lagi? Anda berhutang banyak di luar, kan? Mengapa repot-repot begitu banyak? Zhao Yiqi, apakah kau bahkan manusia? Kakak sulungmu, untukmu dan Xiang Er, agar bisa sekolah, hidup dengan baik, putus sekolah lebih awal untuk bekerja di luar, dan menderita banyak kesulitan. Sekarang, ketika hidup akhirnya membaik, mereka, pasangan itu mengalami kecelakaan. Kau tidak menunjukkan rasa terima kasih. Jika kau bersikeras tenggelam dalam kehancuran, itu pilihanmu. Tetapi satu-satunya rumah yang mereka tinggalkan, kau masih berani menginginkannya. Zhao Yiqi, bagaimana kau bisa menyebut dirimu manusia? Kakak sulung sudah meninggal. Saya masih hidup. Mana yang lebih penting, rumah ini atau saya? Ibu, ini semua salah paham. Yiqi hanya khawatir harga rumah turun dan takut Yuan-Yuan rugi. Itulah alasannya. Mohon tenang. Kami tidak menjual rumah lagi. Maaf tentang itu.
apakah kau bercanda? Mengapa terburu-buru begitu? Bagaimana jika kita belum menemukan pembeli dan si nenek mengusir kita? Apa yang harus kita lakukan? Ibu, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Setelah Anda meninggal, Yuan tidak punya pilihan selain mengandalkan kami, sanak saudaranya, untuk merawatnya. Kami tidak akan menyakitinya. Tenang, jangan marah. Ibu, tenang. Saya melakukan ini untuk Yuan. Di kehidupan sebelumnya, Bibi menggunakan kata-kata manis tapi kosong ini untuk menipu nenek dari pensiunnya dan uang asuransi orang tua. Saya tidak boleh membiarkan nenek tertipu lagi. Ibu, dalam beberapa hari ulang tahun Anda, ya, tetapi saya sibuk di toko dan tidak bisa pergi, dan Yichi harus membantu juga, jadi Anda harus mengatur pesta ulang tahun sendiri. Saya sudah memasak setiap kali makan. Ini hanya 1 kali makan lagi, jadi tidak masalah. Saya pergi sekarang. Saya belum makan. Beralasan lagi, yang bersusah payah adalah nenek. Sementara kalian yang menikmati hasilnya, bersenang-senang ada harganya. Tabungan kecilmu adalah modal kita untuk berbalik arah. Nenek, jangan percaya kepada paman dan bibi. Mereka berbohong padamu. Jika nenek tiada, mereka akan menyiksaku dengan kejam. Nggak hanya menyuruhku bekerja, tapi juga memaksaku menjual rumah dan bahkan tidak memberiku makan. Yuan, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Pamanmu dibesarkan oleh ayahmu. Bahkan mas kawin untuk pernikahannya dari ayahmu. Dia tidak akan sampai melakukan hal kejam seperti itu? Nenek, apa yang kukatakan semuanya benar. Paman akan mengusir kita untuk membangun rumah dan membunuhmu. Haruskah kau melihatku mati? Bagaimana bisa kau begitu kejam? Jual rumah dan pisahkan keluarga. Pertama, biarkan kakak kedua melunasi utang. Para rentenir di luar bisa melakukan apa saja. Tapi dia satu-satunya ahli waris laki-laki di keluarga kita. Jika kita tidak menjual rumah, maka jual beban ini. Seorang gadis tinggal di rumah sama sekali tidak berguna. Lebih baik menjualnya ke gunung sebagai pengantin anak. Kau benar-benar gila. Kakak sulungmu bekerja 3 pekerjaan. Sehari untuk membantumu melunasi utang, mengemudi semalaman, mengalami kecelakaan mobil, dan meninggal awal. Namun kau bahkan tidak mau mengampuni satu-satunya anaknya. Hanya beberapa kata, sungguh menjengkelkan. Lepaskan. Nenek, kita perlu cepat mencari cara untuk mengumpulkan lebih banyak uang menghindari bencana. Yuan, kau tidak demam? Jadi mengapa kau bicara omong kosong? Jangan berpikir berlebihan. Lihat, aku sudah rajin dan merawat mereka bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa buruk mereka tidak akan membunuhku. Nenek, percayalah padaku. Sudah kukatakan, ini pernah terjadi sebelumnya. Nenek, datang cepat. Aku akan membuktikannya padamu. Nenek, lihat. Apa? Ini tempat Bibi menyimpan tabungan pribadinya. Tapi ini memerlukan kata sandi. Aku tahu. Verifikasi berhasil. Yuan, bagaimana kau tahu kata sandinya? Di kehidupan sebelumnya, setelah nenek pergi, paman dan bibi menerima banyak hadiah pemakaman, berasa sangat senang, sampai mabuk. Ai. Akhirnya wanita tua itu meninggal. Ana tidak pernah mengizinkan Yuan masuk kamarnya. Dan tidak mungkin dia memberitahunya kata sandi. Apakah benar apa yang dikatakan Yuan? Ini benar tidak bisa dipercaya. Nenek, dengan uang ini, kita bisa membuat uang berkembang dan benar-benar menguasai takdir kita sendiri, tidak lagi diintimidasi oleh mereka. Yuan, kita bisa memikirkan cara untuk mengubah nasib kita sendiri. Tapi kita sama sekali tidak boleh mencuri uang. Bagaimana bisa mengambil uang kita sendiri disebut mencuri? Nenek, uang ini adalah uang asuransi orang tuaku dan pensiunmu, juga uang dari bordiranmu. Semuanya ada di sini. Aku pikir bahwa bengkel bordir menyelesaikan akun setiap tahun. Ternyata itu Ana. Ini hanya uang yang Bibi simpan untukmu. Kita bisa menggunakannya secara sah. Baiklah kalau begitu, jauh di mata, jauh di hati. Ayo kita sewa rumah, ya, dan pindah. Bukankah itu persis seperti yang mereka inginkan? Aku punya kegunaan lain untuk uang ini. Yuan, mengapa kau membawaku ke sini? Ini adalah perusahaan bordir? Halo, saya ingin bertemu dengan manajer umum. Dari mana datangnya anak kecil ini?
dan kau ingin bertemu manajer umum, jangan cari masalah di sini. Pergi bermain di tempat lain. Aku tidak cari masalah. Aku ingin membeli saham di perusahaanmu. Oh, membeli saham perusahaan ya? Apakah kau menganggap saham perusahaan sebagai mainan? Kau pikir bisa beli sesuka hati? Ibu tua, jika anakmu sakit, bawa dia berobat. Jangan bawa dia keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri. Yuan-yuanku sehat, NDP tuh tidak ada masalah. Tolong minta maaf padanya. Jadi ini seluruh keluarga gila. Pergi sekarang. Atau aku akan minta satpam mengusirmu. Bagaimana bisa kau begitu kasar? Apakah kamu terluka? Jadi ini penipuan kelompok. Saya namanya bilang, tidak mungkin. Untuk apa semua teriakan ini? Kamu telah menakuti pelanggan. Manajer, merekalah yang menyebabkan masalah. Kamu petugas kebersihan yang minta bayaran tertunggak ya? Saya bilang perusahaan akan segera menandatangani Master Sulam Internasional. Dan tidak punya waktu untuk masalah kecil Anda. Pulang dan tunggu pemberitahuan. Nenek saya bukan petugas kebersihan. Kami di sini untuk berdiskusi bisnis. Nek dan gadis muda ini bahkan ingin membeli saham perusahaan. Ini terlalu lucu, bukan? Kalian ingin membeli ekuitas perusahaan? Bicara besar sekali. Biar saya lihat berapa banyak uang yang sudah kamu siapkan. 800 yuan. Puyuk Shenyuan, lebih baik kamu pergi ke pinggir jalan dan cari warung barbecue untuk bertanya apakah mereka akan menjual saham kepadamu. Perusahaan hampir bangkrut dan kamu masih begitu sombong? Yuan-yuan, mereka tidak ingin berbisnis dengan kami. Kita sebaiknya pulang. Nenek, walaupun kami tidak punya banyak uang, kami bisa berkontribusi dengan saham teknologi. Dia adalah master sulam terbaik yang ada. Jauh lebih baik daripada penipu yang kamu pekerjakan berkali lipat. Hanya dia? Kamu mengharapkan wanita lusuh ini tahu sulam? Mungkin hanya tahu bagaimana menambal kain atau menjahit saku paling-paling. Masuklah kalian berdua. Silakan duduk. Bibi, Anda punya keahlian sulam ini. Kenapa tidak bilang lebih awal? Menyebabkan kesalahpahaman besar. Saya sudah bilang, nenek saya adalah master sulam. Ya. Kami yang gagal mengenali kehebatan Anda. Kalian berdua, tunggu sebentar. Manajer umum kami akan segera datang. Yuan-yuan, kamu bilang, apakah seseorang benar-benar suka sulaman saya? Nenek sulamanmu yang terbaik. Tapi, setiap kali Anna membawa sulaman saya untuk dijual, dia bilang tidak ada yang mau. Bahkan gratis pun tidak. Karena Bibi sengaja menyimpan uang dari penjualan sulaman. Sengaja berbohong kepada Anda. Nenek, uang dari penjualan sulaman banyak sekali. Tapi, semuanya dihabiskan oleh Paman dan Bibi di luar. Itulah mengapa hanya tersisa 500.000 yuan. Jadi sulaman saya disukai oleh banyak orang. Nenek, kamu perlu percaya diri. Ini adalah master sulam rakyat yang saya ceritakan. Keahliannya sungguh luar biasa. Keahliannya hanya cukup. Saya dengar kamu hanya punya 500.000 yuan. Bahkan dengan saham teknologi ditambahkan. Secara total, transfer 3% kepada Anda. Paman Manager, kami tidak berencana menginvestasikan seluruh 500.000 yuan ke dalam saham. Apa maksudmu? 300.000 yuan ditambah keahlian menyulam nenek saya untuk ditukar dengan 50% saham perusahaan Anda. Apa? Kalian berdua, seorang wanita tua dan seorang gadis. Apakah kalian mempermainkan aku? Satpam, keluarkan mereka dari sini segera. Lupakan saja. Karena kalian tidak takut bangkrut. Nenek, ayo pergi. Ini adalah rahasia tertinggi perusahaan. Bagaimana dia tahu? Omong kosong. Grup Yunjin kami telah berdiri selama lebih dari 40 tahun dan merupakan merek terkemuka di industri penyulaman. Minggu lalu, grup ini baru saja dinilai sebagai salah satu dari 10 perusahaan teratas. Tidak mungkin bangkrut. Barang-barang yang dijahit oleh master penyulam kalian sudah lama ketinggalan zaman. Mereka menumpuk di gudang dan tidak bisa dijual. Likuidasi kebangkrutan sudah di depan mata. Sekarang, hanya nenek saya yang bisa mengubah yang busuk menjadi ajaib. Lupakan saja karena kalian toh tidak membutuhkannya. Nenek, ayo pergi. Tunggu! Tunggu. Master Wang, bukan karena saya tidak mau menjual. Tetapi saya tidak punya wewenang untuk menyetujui penjualan 50% saham. Lihat di sini.
Saya masih memegang 30% saham di perusahaan. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Baik, Perusahaan sudah lama berantakan. Saya sudah lama ingin menjual saham di tangan saya. Dapatkan apapun yang saya bisa. Nenek simpan ini. Segera akan ada seorang returnee super kaya yang datang untuk mengakuisisi perusahaan Yunjin. Mereka yang punya saham akan menjadi kaya. Dan orang super kaya Zhang Huijin ini, tepatnya adalah mantan kekasih nenek, Zhang Fengtian. Kali ini saya harus menemukan kesempatan untuk menjodohkan nenek dan Zhang Huijin, dan jangan biarkan mereka terlewat lagi. Nengahi, apa yang dikatakan Yuan tentang reinkarnasi benar? Meskipun saya harus mempertaruhkan nyawa saya tidak akan pernah membiarkannya menderita lagi. Dalam kehidupan ini, kita semua hidup dengan baik lagi. Yichi, apakah kamu pergi berjudi lagi? Itu hanya pengingat pembayaran. Bisnis mana yang tidak punya utang? Menyebalkan, membuat keributan. Ibu, ini mungkin seseorang yang iri, dengan bisnis kami yang baik dan pendapatan tinggi, itu hanya lelucon. Besok, Shangga dan suaminya akan datang. Dan mereka bilang akan membawa teman-teman. Dan ada cukup banyak orang. Dan meja ini penuh dengan hidangan benar-benar terlalu banyak. Saya sendiri tidak bisa menanganinya. Anna, kamu. Ibu, bukankah sudah saya katakan? Saya sibuk dengan bisnis belakangan ini, dan saya tidak enak badan beberapa hari ini. Mungkin saya hamil. Bukankah Anda selalu ingin cucu laki-laki? Jadi kali kamu benar-benar hamil? Pada bulan-bulan awal, kamu tidak boleh terlalu lelah. Ya, pesta ulang tahun besok harus kamu urus sendiri. Jika kamu benar-benar sibuk, kamu bisa minta bantuan Yuan. Bibi, tidak ada waktu untuk membantu. Kamu bisa menyumbang uang. Adegan pesta di hotel. Kemudian nenek tidak perlu bekerja keras. Keluarga sudah kekurangan uang. Anak ini tidak tahu cara hidup hemat. Keluargaku tidak punya uang. Semua ini karena kalian yang telah menyembunyikan semua uang. Kalian berdua telah tidak membayar biaya hidup selama 6 bulan. Aku tidak punya cukup uang di tangan sekarang. Bayar belanjaan dulu. Ibu, aku tidak punya uang tunai. Ponsel lamamu itu tidak bisa melakukan pembayaran online. Dulu kamu melakukan pekerjaan sulam, bukankah kamu menghasilkan banyak uang? Gunakan itu untuk sementara. Tidak menyumbang uang atau tenaga, hanya pandai bicara. Setiap pesta ulang tahun, aku yang menanganinya sendiri. Kalian hanya makan dan minum dengan lahap. Kalian benar-benar memperlakukanku seperti pengasuh. Aku sudah benar-benar memanjakan kalian semua. Kali ini, aku ingin merayakan ulang tahunku dengan cara yang berbeda. Ketua Zhang, Shang Yun, aku akhirnya kembali ke negara. Bagaimana kabarmu? Tidak ada nama di sini. Para penagih hutang ini terlalu ekstrim. Mungkinkah seperti kata Yuan, Yichi terdesak ingin mengambil alih. Jual rumahnya. Kita Akan menjadi tunawisma. Ibu, kami sudah kembali. Silakan masuk. Kamu datang dengan tangan kosong dan masih berani datang untuk ulang tahun, Ibu? Nah, Kak Ipas, kamu terlalu formal. Kami datang untuk mengucapkan selamat kepada Ibu. Keikhlasan lebih penting daripada hadiah. Ayo. Kalian semua pekerja kerah putih dengan gaji yang layak, tapi masih datang ke rumah ibumu hanya untuk numpang makan. Ibu, makanan enak apa yang kamu buat untuk kami hari ini? Ya, Ibu. Cepat sajikan hidangannya. Aku bilang pada mereka, masakanmu luar biasa. Setara dengan koki bintang 5, mereka sangat menantikannya. Ibu, aku sedang diet baru-baru ini. Jadi buatkan lebih banyak udang untukku. Aku paling suka udang bakar. Kamu makan apa saja yang mahal? Mengapa kamu begitu rakus? Ini adalah anggur yang dikirim dari kampung halamanku. Mereka sangat manis.
Mereka dijual puluhan yuan per jin di luar. Semuanya cobalah. Kalian semua pergi makan di luar. Aku tidak enak badan hari ini. Jadi aku tidak akan menjamumu. Ibu, hari ini ulang tahunmu. Bagaimana bisa kita tidak merayakannya? Ibu, kami datang khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ini sangat sulit bagiku. Ibu sedang bercanda. Benar, Ibu. Tamu sudah datang, jadi kita tidak bisa membiarkan mereka kelaparan. Makan di luar akan memakan biaya. Keluarga saudara perempuanku baru saja merenovasi rumah mereka, sehingga mereka sedang dalam tekanan finansial, dan mereka sangat membutuhkan makan ini. Kakak ipar, apa yang Anda maksud dengan sarkasme Anda? Cukup. Ini hanya makan, bukan? Baiklah. Aku akan memasak untuk kalian. Kartu ini. Tidak. Apakah Anda curang? Ambil kembali. Makanan sudah siap. Datang dan makan. Ayo pergi. Nikmati masakan ibu mertuaku. Pergi dan cobalah. Ibu, apa maksud Anda dengan ini? Hidangan ini disebut tulang dan daging terhubung. Setiap tahun pada ulang tahunku, aku sibuk sepanjang hari, dan yang terakhir duduk di meja. Ini adalah sisa makanan yang kalian tinggalkan untukku. Yang ini disebut rumah penuh anak dan cucu. Kalian meninggalkan sisa makanan. Untukku telan. Ini untuk mengumpulkan berkah dari setiap keluarga kalian, dan menambah panjang umurku. Dan hidangan ini... Cukup, Ibu. Kami datang dengan niat baik untuk merayakan ulang tahun Anda, tetapi Anda bersikap sarkastis kepada kami. Apa sebenarnya niat Anda? Mingnya tiba-tiba ingat aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Dan Anda benar-benar mengira dia adalah anak yang berbakti? Dia akan Svitsky. Bagaimana kalau makan di luar nanti? Ibu, di mana tepatnya aku telah menyinggung Anda? Di depan teman-temanku, Anda memperlakukanku seperti ini. Tepat, Ibu. Kami sangat sibuk, tetapi kami masih menyempatkan waktu untuk kembali dan menemanimu hari ini. Beginikah cara seorang ibu seharusnya bertindak? Oh, kita semua keluarga. Apa yang perlu diperdebatkan? Ibu, ada apa denganmu? Jika kami telah melakukan sesuatu yang membuatmu kesal, kau bisa langsung memberitahu kami. Mengapa kau harus mempermalukan kami di depan tamu? Liu Anna, hentikan omong kosong dan berhenti berdiri di sana mencemooh dan menikmati pertunjukan. Siapa sih yang bersaudara dengan kalian sampah? Adapun hubungan keluarga ini, nggak perlu lagi dipertahankan di masa depan. Semenjak semua orang sudah ada, selesaikan semuanya. Pisahkan harta. Aku setuju. Apa yang telah kalian kontribusikan? Apa yang harus kalian bagi? Anak perempuan yang sudah menikah, ibarat air yang tumpah. Sudah buruk kalian kembali ke rumah ibu untuk menumpang, di atas itu kalian bawa orang luar. Untuk membagi harta keluarga. Mengapa kami tidak bisa membagi? Setelah kakak laki-laki meninggal mendukung orang tua dan membesarkan Yuan-Yuan, keluarga kami juga berkontribusi uang dan tenaga. Selama bertahun-tahun ini, kita telah merawat ibu dan Yuan-Yuan. Keluarga kami seharusnya mendapat lebih banyak. Kalian merawat kami, jelas nenek. Yang telah merawat kalian dan paman. Kalian menolak membayar biaya hidup? Dan kalian masih membuat nenek bekerja tanpa bayaran? Memalukan. Kamu gadis kecil, ketika orang dewasa berbicara, tutup mulutmu. Cukup. Ibu, apa yang kau lakukan? Apa yang Yuan-Yuan katakan salah? Kalian semua terus memanggilku ibu, tapi di dalam hatimu? Apakah kalian benar-benar memperlakukanku sebagai orang tua? Jika kami tidak memperlakukan Anda sebagai orang tua, apalagi yang bisa kami perlakukan? Setidaknya kami belum membuatmu tunawisma atau kelaparan. Zhao Xianggea, aku telah memanjakanku selama bertahun-tahun. Ini dia lagi, mengoceh terus. Seharusnya aku tidak ikut campur. Aku telah bekerja keras dan menderita untuk membesarkanmu dan adikmu. Dengan satu kalimat, aku adalah anak perempuan. Kalian mengklaim tidak punya kewajiban merawat orang tua, dan kemudian lepas tangan sepenuhnya. Kalian tak pernah mengucapkan sepatah kata perhatian padaku sepanjang tahun. Setiap kali kalian muncul, entah untuk meminta uang, atau untuk membuat keributan. Bukankah aku sibuk dengan pekerjaan? Kalian sibuk dengan apa? Sibuk merawat kuku, merawat rambut, atau mengkhawatirkan wajah? Aku tidak butuh kalian penghisap darah, berpura-pura di sini. Nisi adalah rumah kakak tertuamu. Keluar semuanya. Hei! Kamu juga keluar. Dan kamu pergi. Kami datang dengan niat baik untuk merayakan ulang tahunmu, dan kau bahkan tidak menghargai. Ajis pada sedawan, bahkan jika kalian memohon kami datang, kami tidak akan... Mingye! Ibu, merekalah yang membuat masalah. Mengapa kau menyalahkan...
Ibu selamatkan aku. Ibu. Ichi, apa yang terjadi? Berhenti, bayar apa yang kalian hutang. Jika kalian tidak punya 3 juta hari ini, aku akan potong tangannya. Berhenti, aku kasih atau aku kasih. Tapi aku tidak membawa uang sebanyak itu. Hei, jangan lihat aku. Kami tidak punya uang. Ibu selamatkan aku. Benar. Rumah kakak berharga 5 juta. Menjualnya bisa menyelamatkanku. Tapi ini rumah kakakmu. Ibu, apakah ibu benar-benar ingin melihat anak ibu cacat? Kenapa kau berlambat-lambat? Katakan ya atau tidak. Jika kau tidak kasih, aku akan habisi dia. Ibu. Jangan potong. Aku akan ambil akta properti sekarang. Nenek jangan tertipu. Mereka penipu. Jangan kau berani bicara sembarangan lagi. Aku akan potong tanganmu juga. Kau ternyata bohong padaku. Kami tidak bisa membantumu lagi. Uang yang hutang kepada kakak Hu, kau harus cari cara lain sendiri. Kau pembawa sial? Apa urusanmu? Jika kau berani sentuh Yuan-Yuan, coba saja. Aku hanya hutang judi, lalu apa? Bagaimana kau bisa hanya berdiri dan melihatku mati? Hidupku tidak seharga 5 juta, tapi bagaimana dengan hidup cucumu? Pertama lepaskan Yuan-Yuan. Mari kita bahas ini dengan baik. Jual rumah atau jual dia? Kau... Rumah kakak sangat berharga. Tak heran ada orang yang menempel dan tidak mau pergi. Aku peringatkan kau, jangan sekali-kali pikirkan rumah ini. Kakak paling sayang padaku saat masih hidup, jadi aku harus punya bagian di rumah ini. Jika kita tidak jual rumah, maka ibu harus bergantung padamu sampai mati. Kenapa aku harus urus semuanya? Kau bukan anak kandung ibu. Aku tidak punya 5 juta untuk andalkan. Bahkan jika aku punya uang, aku tidak akan kasih uang untuk beban ini. Aku tidak butuh kau urus aku. Aku akan urus Yuan-Yuan sendiri. Kalian berdua pindah juga. Mulai sekarang kita hidup terpisah. Baik, jika ibu kau sudah putuskan untuk pilih beban ini, mari kita tanda tangani perjanjian. Agar di masa depan saat yang tua tidak bisa bergerak, dia tidak akan datang pada kami untuk dukungan. Tanda tangani perjanjian. Putuskan hubungan. Aku salah. Aku tahu nenek tua ini pasti akan menyerah. Nenek tua setuju jual rumah, maka aku juga bisa dapat separuh kan? Alangkah untungnya. Aku besarkan kau menjadi seperti ini. Aku sangat salah. Ibu, kau ternyata pukul aku. Kau nenek tua jahat. Apakah kau kehilangan akal? Kau ternyata pukul aku. Aku pukul kalian berdua. Tidak tahu terima kasih. Bangsa tak tahu terima kasih. Rumah milik Yuan-Yuan, tidak seorang pun dari kalian boleh menyentuhnya. Jika kalian berani punya niat jahat, aku akan segera memanggil polisi dan biarkan polisi menegakkan keadilan. Kau mau putus hubungan kan? Baiklah ya. Aku akan tulis surat putus hubungan sekarang. Nenek. Ibu kau pilih kasih pada cucu-cucu, tapi tidak ada yang sepilih kasih seperti kau. Tepat, lebih baik kau pikir 2 kali. Saat kau meninggal, kau akan butuh aku untuk ritual baskom pemakaman. Surat putus hubungannya? Dari sekarang, aku tidak ada hubungan lagi denganmu. Ini jalan yang kau pilih sendiri. Jika kau menyesal di masa depan dan memohon padaku sambil berlutut, tidak ada yang akan merawatmu di masa tua. Ibu akui saja kesalahanmu. Tanpa anak yang mengantarmu setelah mati, betapa memalukannya jika tersebar kabarnya. Kau tidak peduli padaku saat aku masih hidup? Bagaimana aku bisa mengharapkan apapun darimu setelah aku mati? Kau sudah melakukan banyak perbuatan jahat yang mempersingkat umurmu. Kau mungkin bahkan tidak lebih panjang umur dari nenek. Nenekku adalah orang baik yang akan hidup panjang umur. Bagus, kau pembawa sial. Seorang wanita tua dan beban. Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan kuat. Ini ada harapan. Yuan-Yuan, ayo pergi. Aduh, buruk. Aku pergi terburu-buru tadi dan lupa membawa sertifikat properti. Ini rumah yang orang tuamu tinggalkan untukmu. Jangan sampai diam-diam dijual oleh mereka. Aku akan ambil itu. Nenek, aku sudah siapkan untuk itu. Tanpa sertifikat properti, mereka tidak bisa jual rumah. Di mana si wanita tua sembunyikan sertifikat properti? Apakah ada yang main sandiwara maling teriak tangkap maling? Menyembunyikannya untuk mengambil semuanya sendiri. Zhao Xianger, kau kambuh lagi? Mata mana yang lihat bahwa aku sembunyikan itu? Dengan sifat serakahmu, aku tahu betul. Kaulah yang terlahir kembali sebagai pelit, terobsesi dengan uang. Apa mau berantem, ha? Ayo kalau begitu. Ayo. Jangan berantem, jangan berantem. Siapa suruh kau pukul suamiku?
Aku pukul saudaraku, urusanmu apa? Jika engkau berani sentuh istriku, coba saja. Pergi, pergi, pergi. Kau penjudi tidak berguna. Untuk sedikit uang kau ingkari semua hubungan keluarga. Di masa depan, jika engkau dikejar debt collector lagi, jangan datang memohon bantuanku. Siapa butuh bantuanmu? Pergi sekarang. Sayang, ayo pergi. Aku temukan itu. Ah? Itu hanya bordiran sampah oleh wanita tua lagi, dan kau perlakukan mereka seperti harta. Jangan buang mereka. Belakangan ini, bordiran warisan budaya tak benda menjadi sangat populer. Belakangan ini ada bos besar perantau pulang, merekrut dan melelang bordiran warisan budaya tak benda. Jika itu bisa terpilih, harga dasar 100.000 yuan. Benarkah? Aku akan tunjukkan pemberitahuan rekrutmen. Jika kita beruntung, kita bahkan bisa tipu bos-bos perantau pulang itu. Dan peroleh harga yang bagus. Apakah benda ini benar-benar seberharga itu? Untung adikmu tidak melihatnya. Berikan itu segera. Aku simpan dengan aman. Tunggu lelangnya. Wanita tua itu, apakah kain bordiran kotor ini benar-benar seberharga itu? Lalu kita akan tipu pria tua itu kembali untuk terus membordir. Ini jauh lebih cepat daripada berjudi. Uangku? Apa yang salah dengan uang itu? Semuanya hilang. Di mana uangnya? Aku hanya tidak tahan untuk menghabiskan uang ini untuk utang judi, jadi aku paksa pria tua itu menjual rumah. Kemana uang itu pergi? Ah, bagaimana aku harus tahu? Pasti ibumu dan Yuan Yuan dan Zhao Xiang bersama dengan pembuat onar yang mereka bawa kembali dan kedua saudaramu. Siapa itu? Ya ampun, bagaimana aku tahu? Tan Seng, perusahaan Yunjin berkata, seseorang mengalahkan kita dan membeli saham besar di perusahaan. Pembicaraan akuisisi lebih lanjut perlu dirinci dengan mereka. Jadwalkan waktu untuk itu. Ya, juga. Acara rekrutmen untuk karya warisan budaya tak benda telah berakhir. Setelah lelang besok, mereka akan mengumumkan detail terkait akuisisi Yunjin. Lelang ini sangat penting untuk tata letak bisnis selanjutnya. Aku akan mengawasinya secara pribadi. Xiang Yun, kita sudah terpisah terlalu lama. Setelah aku bangun platform untuk bakat dan keterampilan bordirmu, aku akan datang menemuimu. Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Ayo pergi ke hotel di seberang jalan untuk istirahat sebentar. Sangat sejuk dan menyegarkan. Beberapa orang sangat tebal muka. Tidak menginap tapi menikmati AC di sini. Bagaimana bisa seseorang tidak menginap di sini dan masih menikmati AC? Sangat menyebalkan. Mungkin kita harus memesan kamar. Lagi pula malam ini, kita perlu mencari tempat menginap. Cukup pesankan kamar tunggal untuk kita. Kartumu dilaporkan hilang dan dibekukan. Apakah kamu mengambilnya dari suatu tempat? Bagaimana bisa begitu? Pasti perbuatan paman dan bibi. Mereka benar-benar tidak memberi kita jalan keluar. Jika kita tahu, kita seharusnya menyewa tempat di luar. Apakah kamu punya kartu atau uang tunai lain? Lihat, aku hanya punya sedikit ini. Apakah kamu punya tempat yang lebih murah? Atau biarkan anak itu tidur di kasur? Istirahat saja. Tak mampu, maka tidurlah di jalan. Saya pikir, Anda sama sekali tidak punya uang. Tapi Anda berpura-pura dengan detail seperti itu. Para pengemis yang disebut-sebut ini, semuanya jadi ratu drama total. Kalau begitu, Yuan, ayo pergi. Kita cari tempat lain. Ya, kita akan tinggal di sini. Beri kami kamar tunggal dan tambahkan set makanan ganda. Asisten saya akan datang bayar nanti. Asisten apa? Yuan, jangan bicara sembarangan. Anda seorang asisten. Dari mana datangnya orang gila ini? Bermimpi di siang bolong. Membual tanpa berpikir. Keluar dari sini cepat. Jangan bawa sial ke sini. Kami akan pergi sendiri. Berhenti! Berhenti. Lihat, asisten saya sudah datang. Astaga, kalian berdua benar-benar bintang keberuntungan Yunjin kami. Benar-benar membawa dewa kekayaan untuk kami. Setelah Anda membeli saham, Yingkai Group datang dengan tawaran akuisisi. Mungkinkah semua yang dikatakan Yuan benar? Manajer umum kami, karena dia menjual saham terlalu murah, mengamuk di perusahaan untuk membatalkannya. Dan diusir oleh Satpam. Ini adalah pembeli, perwakilan Yinghui Asisten Lin. Di sini untuk berdiskusi dengan Anda, syarat akuisisi hari ini. Halo,
Akhirnya kita bertemu. Halo. Saya Wang Xiangyun. Ini cucu saya Yuan Yuan. Yingkai Group. Saya pernah dengar. Hotel ini sepertinya bagian dari aset grup. Staff hotel dengan sikap buruk seperti itu memalukan Ying Hui. Tidakkah Anda akan bertindak? Siapa yang begitu berani menyinggung bos kecil masa depan? Dia. Saya buta tidak mengenali Anda. Bos kecil, kasihanilah. Saya salah, saya benar-benar salah. Saya punya nenek 80 tahun dan anak kucing kurang dari sebulan. Saya benar-benar tidak sanggup kehilangan pekerjaan ini. Yuan, haruskah kita pecat ya? Saya akan mendengarkan Anda. Karena dia terdengar begitu menyedihkan, hukum dia menjadi penjaga pintu selama setengah bulan, menyapa semua orang setiap hari. Saya percaya dia pasti akan belajar sopan santun. Tidakkah Anda dengar? Tidakkah Anda segera pergi? Ya. Masalah akuisisi perlu didiskusikan dengan ketua kami. Tatap muka. Tapi jadwalnya cukup padat belakangan ini. Apakah kalian berdua senggang? Ikutlah bersamaku besok untuk menemuinya di lokasi. Apakah ini pameran lelang untuk karya non-warisan? Kau tahu ini juga? Ya, ini lelang. Bukan hanya aku tahu kita akan pergi ke lelang, tapi aku juga tahu bahwa nenek bisa segera bertemu dengan kakek Zhang Huaijin. Sulam ini sangat mirip dengan karya Xiangyun. Hal baik seperti ini dirusak. Tunggu sampai aku mencucinya bersih dan mengembalikannya padamu. Hei, jangan sembunyikan sapu tangan perempuan. Dan jangan biarkan orang salah paham. Pria penjil, tidakkah kau tahu apa artinya? Setelah aku meninggalkan desa, sulamanku akan ada di gaun-gaun mewah dan masuk museum. Kau tinggal di sini menggali akar teratai. Takdir bermain-main? Aku tak pernah menyangka yang terakhir meninggalkan desa akan menjadi aku. Acau Ichi. Sepertinya aku melakukan kesalahan. Puluhan tahun telah berlalu, dan aku telah menjadi seorang pria tua. Jika kita bertemu lagi, akankah kau masih mengenaliku? Tolong tunggu di sini dulu. Kau bisa makan sesuatu dan mengunjungi barang-barang lelang. Nenek, walaupun ulang tahunmu telah lewat, selamat ulang tahun. Terima kasih Yuan. Setiap hari bersama Yuan, nenek sangat bahagia. Oh, siapa yang memutuskan hubungan dan meninggalkan rumah dengan paksa? Baru beberapa hari, dan kau sudah mengemis di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Pasti kami tidak ke sini untuk mencuri makanan. Untung kita memutuskan hubungan, atau kita yang akan dipermalukan. Kami adalah tamu yang diundang oleh penyelenggara. Apakah kalian punya tiket masuk? Seseorang khusus membawa kami masuk. Pembersih atau satpam yang mana itu? Ibu, mungkinkah itu pembersih hotel? Atau bekas kekasih pemulung? Anak tidak berbakati. Lelang sulam akan segera dimulai. Ketika mereka melihat produk kita nanti dan membuat keributan, akan jadi berantakan. Baiklah. Kami kesini untuk membicarakan hal serius. Pergi sekarang, jangan membuatku memanggil satpam untukmu. Kalian merusak suasana menyenangkan semua orang. Hati-hati. Mengapa dia terlihat familiar? Nyonya, apakah Anda terluka? Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aneh, mengapa aku meneteskan air mata? Pasti karena anak tidak berbakati ini. Orang jahat? Yuan. Mereka tidak saling mengenal, kan? Usir semua pengacau. Jaga ketertiban di tempat kejadian. Kakek Zhang Huaijin. Apakah Anda mengenali saya? Ya, hanya saya mengenali Anda. Ini adalah nenek saya. Apakah Anda belum mengenalinya? Zhang Huaijin. Saya tidak pernah mendengar nama ini. Bagaimana bisa Anda tidak mengenalinya? Dia adalah... Bagaimana bisa Anda tidak mengenalinya? Dia adalah... Apakah Anda Zhang Huaijin, orang terkaya di Huacheng? Ketua Zhang senang bertemu dengan Anda? Ketua Zhang. Tempat ini tidak menyambut tamu yang kasar seperti itu. Serang keluarkan mereka. Ketua Sang. Kami bukan penganggur. Ini adalah kesalahpahaman. Kami memiliki izin masuk. Kami mengira itu adalah lelang kelas tinggi. Mengapa membiarkan siapapun masuk? Memakai Cheongsa murah seperti itu, berani memasuki lounge VIP.
Itu sungguh tidak sopan. Orang kelas bawah tidak memiliki sopan santun. Membuat keributan. Kalianlah yang tidak sopan. Nenek saya diundang untuk menghadiri lelang sebagai tamu. Dia tidak menyelinap masuk. Yuan. Nenek, biarkan saya membantu Anda. Siapa gadis kecil ini? Menangis lagi. Di wilayah saya, Anda masih terluka. Itu adalah kelalaian saya. Tolong jangan keberatan. Kalian berdua bergerak di bisnis merek fashion kelas tinggi, kan? Ya. Saya dengar Anda baru saja memasuki industri bordir. Saya harap Anda ada Mei beri sekali kehormatan dan memberi kami kesempatan bekerja sama. Saya rasa tidak perlu. Pakaian dimaksudkan untuk melayani orang, tetapi Anda menggunakan kelas pakaian untuk menilai status orang. Apa itu orang kelas atas? Kalian terlalu bodoh dan dangkal. Saya menyarankan Anda untuk industri ini secepat mungkin. Lelang akan segera dimulai. Di depan adalah lounge VIP. Bagaimana kalau pergi istirahat sebentar? Ayo nenek, kaki Anda masih terluka. Ini... Silakan. Baik. Terima kasih. Pertama, kompres pergelangan kaki Anda. Jangan biarkan bengkak. Anda melakukan bordir, kan? Apakah itu sangat jelas? Saya punya seorang teman lama yang sangat mirip dengan Anda. Pekerjaan jarum jangka panjang dan pekerjaan meja, lengkungan jari dan posisi kapalan pada pandangan pertama menunjukkan keterampilan tingkat master. Anda terlalu memuji saya. Saya hanya membordir untuk menghabiskan waktu. Hanya bercanda. Aku ingat dulu, kampung halamanku hanya memiliki 1 kolam lotus. Aku tidak ingin menggali akar teratai di kolam itu. Jadi, aku mengandalkan sulaman untuk menghidupi keluarga. Seiring waktu, aku mulai menyukainya. Kampung halamanku juga memiliki kolam lotus. Tapi akulah yang menggali akar teratai di sungai. Kebetulan sekali, aku punya teman lama dulu. Dia juga menggali akar teratai di kolam. Aku di sampingnya, mengupas dan makan biji teratai. Teman lamaku sama. Aku tidak pernah tahu apa yang enak dari biji teratai itu. Den, dia tidak ingin makan biji teratai. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Mungkin, jika ada kesempatan, jika aku bisa bertemu dengannya lagi, aku pasti akan menanyakannya dengan baik. Kalian akan bertemu. Suatu hari, kalian pasti akan bertemu lagi. Mungkin. Kebetulan sekali. Ya, kebetulan sekali. Ya. Dan ada kebetulan yang lebih besar. Teman lama dalam ceritamu ada di depanmu. Apa kalian akhirnya akan saling mengenali? Ayo, panggil nama satu sama lain dengan keras, lalu peluk erat. Kamu adalah... Ketua Zhang. Ada yang mencarimu di belakang panggung. Baik. Kalian semua duduk dulu, aku akan pergi mengurus sesuatu. Jika butuh apa-apa, cari aku kapan saja. Nenek, apa kamu tidak mengenalinya? Dia adalah cinta pertamamu, Zhang Fengtian. Bagaimana kamu tahu nama ini? Dan, bagaimana kamu tahu hubungan kita? Di kehidupan sebelumnya dia datang mencari kamu, tapi saat itu kamu sudah meninggal. Di pemakamanmu, dia menangis terseduh-seduh sepanjang hari. Tak lama setelah kembali dia meninggal. Dokter berkata itu karena kerusakan jantung. Yang memicu henti jantung. Mengapa dia harus melakukan ini? Kami belum bertemu selama puluhan tahun. Dia tidak begitu baik sekarang. Mengapa repot-repot untukku? Tidak sepadan. Sepadan. Selama kalian terpisah, dia telah merindukanmu selama itu. Sekarang setelah kalian akhirnya bisa bersama, nenek jangan buang waktu lagi. Pergi dan katakan siapa dirimu dengan cepat. Tidak. Aku tidak bisa membebaninya lagi. Yuan, ayo pergi. Nenek. Omong-omong nenek, kontrak akuisisi belum ditandatangani. Kita harus menunggu sampai lelang selesai sebelum pergi. Jika apa yang dikatakan Yuan benar, selama kita tidak pernah saling mengakui, dia tidak akan mati karena aku. Kita bisa terus menunggu, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa setelah menandatangani kontrak, kita akan pergi. Baik. Orang dewasa sangat merepotkan. Barang lelang berikutnya adalah Lot 03B Sulaman Teratai Ganda. Tawaran awal syarat Riza.
Sulaman ini dibordir olehku. Barang lelang berikutnya adalah lot 03 Rim Sulaman teratai ganda. Tema sulaman ini, meskipun bunga teratai biasa, menang dengan desainnya yang baru. Kerajinannya luar biasa, sangat layak dikoleksi. Ini pasti dari tangan seorang ahli. Aku menawar 5 lagi. Aku menawar 100.000 lagi. 300,000. 320,000. 400,000. 400 say. Sudah 400.000. Tunggu. Sulaman ini tidak dijual. Kenapa kamu lagi? Siapa kau pikir dirimu? Kau bisa begitu saja bilang tidak dijual. Sulaman ini dibordir olehku. Seseorang mencuri karyaku untuk ikut lelang. Kau yang membordirnya? Kau dari ujung kepala hingga kaki tidak punya jiwa seni sama sekali. Kau terlihat seperti ibu rumah tangga. Di sini cari perhatian. Sulaman adalah pekerjaan halus. Kapalan di tanganmu bisa menggores benang. Nenek, ayolah. Sekarang para penawar sedang menawar dengan antusias. Cepat turunkan ibumu yang bingung dari panggung. Jangan tunda kami dari dapat uang besar. Dia yang mengklaim palsu. Turun! Turun. Nenekku bukan pencuri. Lihat semuanya. Sapu tangan ini juga sulaman nenekku. Gaya pola, pekerjaan jahitan, kebiasaan menyulam. Semua menunjukkan dibordir oleh satu orang. Bebek Mandarin ini bukankah seharusnya berpasangan? Tapi kenapa dia hanya membordir satu? Bebek Mandarin ini kenapa hanya satu yang dibordir? Lihat, yang satunya ada padaku. Satukan mereka, dan mereka jadi sepasang. Xiang Yun? Omong kosong. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan teratai gandaku? Kau menghina karyaku. Keamanan. Keluarkan 2 orang gila ini dari sini. Kami bukan orang gila. Mereka para pencuri. Semuanya begini masalahnya. Ini ibu mertuaku. Dulu di rumah, karena masalah uang, dia sering menyusahkan kami. Hari ini melihat sulaman kami, laku tinggi di lelang, dia mencoba berbohong dan mengklaimnya. Maaf atas masalahnya. Aku benar-benar minta maaf. Mengapa kau memutarbalikkan fakta? Ini keterlaluan. Beraninya kau mencuri hasil kerja anakmu? Kau tidak menghormati orang tua. Kurasa dia tidak tua, hanya tamak akan uang. Apakah kau akan memelihara kekasih muda? Berhenti mempermalukan diri di sini. Cepat turun. Turun. Nenek, hati-hati. Sulam ini memang disulam olehku. Jika kau ikut lelang lagi, aku pasti akan mengejar tindakan hukum terhadapmu. Apakah kau tahu di mana pintu firma hukum terbuka? Kau tak bisa asal mengklaim itu milikmu. Siapa yang bisa membuktikannya? Aku bisa membuktikannya. Burung Mandarin ini? Mengapa hanya satu yang disulam? Yang satunya lagi ada padaku. Ketika kita bersama, kita menjadi sepasang. Hebat Ketua Zhang. Jadi Anda dan ibuku adalah kenalan lama. Tak heran aku merasa sangat dekat dengan Anda pada pandangan pertama. Tepat sekali. Mengapa tidak menjadi orang tua asuh hari ini, sehingga di masa depan kita bisa lebih sering berkunjung saat liburan, mempererat ikatan keluarga? Anda sudah menandatangani perjanjian pemutusan dengan nenekku? Mulai sekarang Anda orang asing atau bahkan terdakwa. Kau gadis kecil. Apa yang kau mau? Ketua Zhang, gadis ini tidak menghormati orang tuanya, biar aku mengajarnya pelajaran. Kaulah yang butuh didikan. Yuan-yuanku baik-baik saja. Ya, sudah terbukti bahwa pencurian sulamanmu itu hina. Tim hukum perusahaan kami akan secara resmi mengajukan gugatan terhadapmu. Selain itu, organisasi di bawah grup Yinghui tidak akan memiliki kerjasama apapun dengan Anda. Lupakan ide ini. Ketua Zhang, Paman Zhang, aku adalah putra satu-satunya ibuku. Ini hanya kesalahpahaman. Mengejar kompensasi. Seperti mengambil bulu dari domba, ibu katakan sesuatu. Ibu. Ya, ibu mertua. Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa tahan? Pertobatan dan pengakuan kesalahan tidak bisa hanya diucapkan. Hatimu tidak tulus. Apalagi yang kau mau? Sujud ke langit, bumi, dan orang tua. Jika kau benar-benar ingin minta maaf, kau harus sujud kepada nenek. Aku bukan anak kandungnya. Mengapa aku harus sujud kepadanya? Bukan waktunya, kau masih keras kepala. Zhao Ichi, beraninya kau memukulku?
berlutut. Ibu, maafkan aku. Mohon minta Paman Zhang memberi kami kelonggaran. Apa yang kau rusak adalah kepentingan perusahaan lain. Memohon padaku tidak ada gunanya. Ketua Zhang, kau tidak perlu menjaga gengsi untukku. Lakukan apa yang harus dilakukan. Seseorang bawa mereka pergi. Ibu, lepaskan. Wang Xiangyun, kau bahkan tidak menyelamatkan anakmu sendiri. Aku mengutukmu, semoga kau mati mengenaskan. Kembali ke pengirim. Kutukan dikembalikan. Nenek, kita berhasil. Aku tahu kita bisa melakukannya. Ini semua berkat kamu. Kaulah yang membuatku mendapatkan kembali keberanian. Ada satu hal lagi. Aku ingin mengumumkan kepada semua orang. Aku akan merestrukturisasi dan mengakuisisi perusahaan Yunjin. Dan Wang Xiangyun akan menjadi kepala penyulam. Perusahaan baru. Xiangyun, kita saling merindukan selama puluhan tahun. Kali ini, aku akhirnya menemukanmu. Bagus. Jadi kau sudah berkomplot sejak awal. Keberuntungan berputar seperti roda. Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Ini untukku. Ya, barang-barang ini tertunda selama puluhan tahun. Akhirnya ada di tanganmu. Di tahun-tahun awal setelah kau pergi, pada ulang tahunmu setiap tahun, aku akan menyulam sepotong. Xiangyun, kau telah menderita selama bertahun-tahun ini. Siapa yang tidak menderita dalam hidup? Hidup adalah penderitaan. Tapi bagi beberapa orang, itu hanya lebih jelas. Xiangyun, jika kau mau, aku tidak akan membiarkanmu menderita seumur hidupmu. Tian, aku tahu maksudmu. Tapi sekarang, aku sudah tua, dan aku sudah menikah, dan punya anak. Tahun-tahun ini telah berlalu. Orang selalu berubah. Aku bukan lagi Wang Xiangyun yang kau ingat. Aku tidak peduli. Bagaimanapun kau berubah, kau tetaplah dirimu. Aku. Tapi aku peduli. Ketua Zhang, kau pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Aku tidak ingin menahanmu. Ya, Kakek Zhang. Jika kau tidak percaya padaku, pergi keluar. Dan lihat sendiri. Tidak ada yang lebih baik daripada nenekku. Jangan bicara omong kosong. Kami ada hal lain. Majulah dulu. Xiangyun, ketika di sini aku tidak akan melepaskannya. Kak laki-laki kedua ini aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Kukira itu adalah kreditur. Keluargamu cukup terkenal, tahu? Siapa sangka pria terkaya itu ternyata kenalan lama ibu. Lalu apa? Apa hubungannya dengan kita? Bagaimana bisa tidak berhubungan? Kak laki-laki kedua, pikirkanlah. Sejak kita kecil, orang sering mengatakan kakak laki-laki berbeda dari kita. Dan beberapa bahkan menebak jika kita tidak lahir dari ayah yang sama. Aku dulu penasaran tentang itu. Tapi sekarang setelah pria terkaya muncul, semuanya masuk akal. Pikirkan baik-baik, fitur kakak laki-laki. Agak mirip dengan... Sudah kukatakan sebelumnya, ibu dan pria terkaya. Hubungannya tidak sederhana. Kakak laki-laki ini bisa jadi dia anak pria terkaya. Apa rencanamu? Karena mereka jahat, jangan salahkan kami bila kami tidak adil. Ketua Zhang mengatakan, di tahap awal perusahaan baru, banyak hal yang perlu kerja sama Anda. Memiliki kantor juga memudahkan. Anda bisa lihat dulu. Beritahu jika ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih atas kerepotannya. Dia susah payah. Nenek, sekarang Anda bisa dianggap sebagai wanita karier dengan posisi stabil. Wanita karier macam apa aku ini? Sudah dengar? Kepala penyulam baru adalah cinta lama Direktur Zhang. Dulu dia hamil sebelum menikah dan kabur, melahirkan anak dan membiarkan pria sederhana menanggung beban. Omong kosong apa lagi yang kamu bicarakan? Tulisannya sudah keluar, seharusnya benar. Semua orang di luar bilang, Ketua Zhang membuka perusahaan untuk menyenangkan cinta lamanya. Terlalu emosional, tidak bertanggung jawab kepada mitra. Dia tidak berhutang apapun padaku. Aku tidak bisa memengaruhi perusahaan dan melibatkannya. Yuan, ayo pergi. Aku perlu ke kamar kecil dulu. Kakek Zhang, buruk. Nenekku melihat laporan itu. Dia tidak ingin melibatkanmu, meninggalkan surat pengunduran diri, dan berencana membawaku kabur. Percepat. Pergi, turunkan laporannya. Pergi cari tahu. Siapa yang menyebarkan rumor?
Kakek, untuk mematahkan rumor itu mudah. Yang sulit adalah sebagaimana menembus pertahanan nenek. Kuharap semuanya berjalan lancar. Jangan buat dia dalam masalah. Apa? Paman Lin bilang kakek Zhang dalam masalah. Dia di mana? Cepat bawa aku ke sana. Ikut aku. Akankah dia datang? Tian, Apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Ya, saya dengar dari Yuan kalau kamu mengalami kecelakaan. Di mana kamu terluka? Tepatnya di mana? Nona Wang Xiangyun, apakah kamu mau menerima pria di hadapanmu? Kita telah kehilangan 25 tahun dan 175 hari. Aku akan melindungimu seumur hidupku. Dan melengkapi potongan yang hilang dari teka-teki kita. Maukah kamu menikah denganku? Kita kepada yang berusia 40 dan 50 tahun, ada yang kamu sepanjang melakukan aksi seperti ini. Bangun, bangun. Kamu duluan. Maukah kamu menikah denganku? Ya, aku mau. Bangun cepat. Aku akan mengenakan cincin untukmu. Ayo. Bagus. Aku sangat senang kamu baik-baik saja. Gadis kecil, bagaimana? Bisa kau menangis sebanyak ini? Di usiaku, masih menyebut diriku gadis kecil. Aku juga sudah tua. Selama kita bisa bersama dan menua perlahan bersama, itu akan menjadi masa-masa yang indah. Para wartawan yang terhormat, saya sudah dengan Yuan menjalani tes DNA. Sayangnya, aku tidak memiliki nasib ini. Tidak terkait darah, tapi aku percaya bahwa cinta keluarga tidak akan terhalang oleh ikatan darah. Aku akan merawatnya seperti cucuku sendiri. Xiang Yun dan aku telah kehilangan bertahun-tahun. Setelah berpisah selama kita bertemu kembali. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bagus, kakek, nenek. Yuan akan memiliki rumah mulai sekarang. Kak Hu beri aku beberapa hari lagi. Aku kenal orang terkaya. Tunggu sampai aku kumpulkan uang, aku pasti akan membayarmu. Aku juga kenal Dewa Yama. Atau mungkin kamu bisa membantuku menyapa dia untukku. Berhenti. Zhao Yiqi. Yang mulia, kamu akhirnya datang. Aku hampir dipukuli sampai mati. Kamu dicurigai menyebarkan rumor, membahayakan ketertiban umum. Ikutlah denganku. Aku adalah anak orang terkaya. Beraninya kamu, lepaskan aku. Masih bermimpi-mimpi kosong. Keluarga saudarimu bangkrut. Terlibat dengan keluargamu, benar-benar nasib sial terburuk. Keluarga? Tidak pernah didefinisikan oleh ikatan darah. Di mana ada cinta, di situ ada rumah.